ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yujahiduna fil i'tiqad wal iqtisad. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, memberikan keluangan waktu kepada kita, memberikan rahmat dan berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita bisa pada pagi hari ini bersilaturahim, bermuzakarah, ya, dalam rangka untuk membincangkan sebuah topik yang besar yang menjadi tugas kita, yaitu mengakselerasi pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah syariah, termasuk risalah muamalah maliyah, ya, sebagai pedoman kita untuk mencapai kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan akhirat. Pertama sekali, hormat dan salut kami kepada Al-Mukarram Al-Fadil, ya, Dr. Anwar Abbas, MM, MAG. Beliau adalah Sekjen Majelis Ulama Indonesia dan juga salah seorang ketua pengurus pusat Muhammadiyah yang sejak dahulu saya ketahui membidangi ekonomi, dan beliau ini juga pernah terlibat aktif, ya, mendorong dan mendukung YAI, mendampingi YAI untuk memasyarakatkan program studi ekonomi syariah, diantaranya ke Rektor UI, ya, sebagai sebuah kampus negeri, dan akhirnya beberapa saat setelah itu dibuka program studi. Kemudian juga beliau membawakan kami, ya, 2 kali ke Menteri Diknas, ya, pada saat itu Profesor Bambang Sudipyo, ya, untuk mendorong pembukaan percepatan program studi ekonomi syariah di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, beliau adalah kalau sekarang sudah selebritis, ya Pak, sudah hampir setiap hari masuk di televisi, ya, seorang cendekiawan syariah yang sangat kritis, vokal, berani, ya, dan cerdas, ya, untuk meresponi berbagai macam isu yang muncul di masyarakat. Nah, juga yang pembicara kedua yang saya hormati, yang tidak asing lagi juga bagi kita, ya, seorang tokoh penggerak, pembaharu, ya, Dr. Ahmad Riawan Amin. Nah, beliau memimpin Bank Muamalat selama 2 periode, yaitu tahun 1999 sampai tahun 2009, dan memimpin Asbisindo, dan juga ada organisasi internasional di bidang keuangan syariah, ya, di masa beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Muamalat. Kemudian juga sahib kita yang cukup dekat, yaitu Bapak Dr. Rizkullah Tohuri, ya, Tohuri bersih, MBA. Nah, beliau ini, ya, sepengetahuan kita adalah pendiri yang penggerak berdirinya Bank BNI Syariah, ya, dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama yang pertama dan menjadi bendahara umum, ya, IAI, saya ingat selama 2 periode. Kemudian guru besar kita dan juga tim IAI, Dewan Pakar IAI dan MES sekaligus, Profesor Dr. Faisal Rifai, MBA, ya, beliau ini banyak sekali menulis buku dan tercatat sebagai penulis buku yang paling tebal, ya, di Indonesia, ya, buku bank syariah dan buku-buku lainnya yang bisa menjadi rujukan bagi seluruh pegiat ekonomi syariah, baik akademisi ataupun praktisi. Nah, beliau inilah sepengetahuan saya sebagai satu-satunya tokoh pemikir ataupun intelektual ekonomi Islam yang sering menggagas dan meneriakkan keharusan adanya undang-undang ekonomi syariah, ya, sebagai payung untuk implementasi
lembaga-lembaga keuangan syariah, dan juga industri-industri keuangan syariah lainnya, yang alhamdulillah sekarang sudah disambut dan dimulai digerakkan oleh KNEKS, ya, yang sudah sampai saat ini sudah 5 kali menggodok undang-undang tersebut, ya, bagaimana kontribusi pemikiran para pakar ekonomi Islam, ya, untuk menyempurnakan dan mematangkan rancangan undang-undang ekonomi syariah tersebut. Dan harapan kita memang 3 tahun sebelum kelahiran KNEKS untuk mempercepat, mengakselerate pertumbuhan ekonomi syariah, ya, perbankan dan keuangan serta industri halal, yaitu harus ada lembaga, ya, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang alhamdulillah sekarang sudah hadir, ya, di sini salah satu direkturnya Bapak Dr. Sultan Emir El Hayat. Dan nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, nah, kita akan melibatkan, ya, yang lebih besar lagi, bisa OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, juga Dirut dari KNEKS. Nah, kemudian yang saya hormati juga di para pembicara lain, yaitu Bapak Dr. Imran Mawardi. Beliau ini adalah pengamat ekonomi syariah, ya, sekaligus beliau Ketua MES Jawa Timur, dan beliau ini berasal dari UNER, ya, yang banyak mengamati dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, juga banyak di sini hadir para pakar-pakar, ya, para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perbankan, di antaranya sesepuh kita, nanti kita harapkan memberikan kontribusi pemikirannya, termasuk mungkin nanti menyentuh bank wakaf juga, yaitu Al-Mukarram Dr. Zainul Bahar Nur, ya. Pak Zainul ini adalah Direktur Bank Muamalat, ya, sebelum Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin. Nah, kemudian menyusul sebentar lagi Pak Dr. Herbudi Estomo, beliau juga lama di Bank Muamalat, menjadi Direktur Bank Muamalat, menjadi Direktur Utama Ijarah Financing, sekarang menjadi Direktur Eksekutif, ya, Asbisindo Pusat, yang akan memberikan sambutan pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana banyak kita diskusikan sebelumnya, bahwa market share perbankan syariah Juni 2020 itu angkanya masih 6,18%, ya, 6,18%. Nah, padahal kita sudah memulai mengembangkan bank syariah ini sejak tahun 1992. Nah, berarti kita sudah mengembangkan perbankan syariah ini selama 28 tahun. Ya, kalau kita bandingkan dengan dakwah Nabi 23 tahun, ya, dalam mensyiarkan dakwah Islam kita sudah melampaui 5 tahun, ya, dari masa dakwah Nabi. Apabila kita lihat lagi bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya, menjadi khalifah dalam waktu 30 tahun, dia sudah dinilai sebagai khalifah yang sukses. Nah, kemudian market share keuangan syariah 9,6, ya, persen dengan aset 1,600 triliun. Ya, itu tidak termasuk saham. Jadi itu gabungan dari perbankan syariah, IKNB, yang keduanya industri keuangan non bank syariah, kemudian sukuk, ya, SBSN dan corporate sukuk. Nah, jadi sekitar 9, jadi belum 10%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data-data itu, ya, sudah 28 tahun kita mengembangkan bank syariah masih 6,1%. Nah, ini sebenarnya masih terhitung lambat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada awalnya kita memang mempunyai harapan besar, ya, kepada pemerintah, KNKS, atau sekarang sudah berubah menjadi KNEKS. Nah, padahal Ketua IAI ini adalah Menteri Keuangan, kemudian Ketua MES adalah langsung Ketua OJK, kemudian Bapak Gubernur Bank Indonesia ini sangat konsen kepada ekonomi syariah, ya, begitu juga lembaga-lembaga lain termasuk Bappenas pada awalnya mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah. Nah, karena itu kita perlu membincangkan tentang strategi akselerasi atau percepatan pengembangan perbankan dan keuangan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian,
waktu saya masih ada 3 menit lagi. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 68 bahwa unit usaha syariah yang sudah berumur nanti 15 tahun itu wajib ya memisahkan diri dari induknya, ataupun kalau itu tidak bisa diberikan solusinya melalui spin-off atau pemisahan karena terkendala masalah permodalan, maka dilakukan solusi yang jauh lebih bagus, yaitu melakukan konversi. Nah, ini juga sudah dituangkan dalam PBI nomor 11 tahun 2009. Nah, tetapi kita perlu mencermati lagi POJK terbaru spin-off. Nah, salah satu ketentuan yang dirumuskan di dalam POJK itu bahwa pada tahun 2020 ini, waktunya mungkin 2 bulan lagi, itu setiap bank harus memenuhi modal inti sebanyak 1 triliun. Kemudian 2021 2 triliun, 2020 3 triliun. Nah, sementara banyak sekali bank-bank BPD kita, bank induknya saja belum mencapai permodalan intinya atau modal intinya 3 triliun. Nah, dengan demikian, nah bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh pegiat ekonomi syariah untuk mendorong supaya terjadi proses konversi ya. Jadi bukan spin off itu hampir sulit ya, hampir tidak mungkin untuk diwujudkan karena kendala masalah permodalan. Ataupun kalau tidak maka sejumlah bank akan ditutup ya karena tidak bisa menyediakan modal sejumlah itu. Nah, di sisi lain sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini sedang menyongsong proses merger. Jadi diskusi ini kita rencanakan sebelum adanya rencana Pak Erick Thohir mengumumkan ya peresmian penggabungan 3 bank tersebut. Nah, alhamdulillah, keinginan kita untuk memergerkan 3 bank atau 4 bank ya. Tentu termasuk rencananya dahulu adalah Bank BTN, tetapi karena masih unit usaha syariah, maka didahulukanlah yang 3 anak perusahaan BUMN. Nah, tentu kalau kita lihat ini masalah permodalannya belum mencapai 30 triliun. Nah, sehingga meskipun Bank Syariah Mandiri sudah mencapai buku 3 ya dengan aset 5 triliun dan baru Bank Syariah Mandiri bersama barusan ini Bank BTPN. Selainnya masih di buku 2, bahkan banyak juga yang di buku 1. Nah, dari buku 1 ke buku 2, nah ini juga membutuhkan proses yang tidak gampang ya, terutama masalah permodalan. Nah, karena itu, bagaimana nanti strateginya seperti yang pernah dibincang-bincangkan oleh Profesor Bambang pada masa dahulu, bagaimana bank-bank syariah ini bisa menjadi kuat. Nah, jadi tidak hanya berada di buku 3 ya, walaupun penyatuan 3 bank ini menjadi 211 triliun, menjadi ranking ke-8 dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Tapi dari segi permodalan, nah kita belum masuk bisa ke buku 4. Nah, padahal ini menjadi sebuah niscaya ya, sebuah konsolidasi untuk meningkatkan daya saing, memberikan layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, maka perlu membutuhkan modal yang besar, apalagi di era digital sekarang ini. Nah, kalau kita lihat ketiga bank ini masih berada modalnya ya sekitar belum mencapai 10 triliun. Nah, dulu ada wacana apakah mungkin dana BPKH diambil 11 triliun ya atau 10 triliun, kemudian dari luar negeri dicari sekian triliun ya 9 triliun, jadi sehingga bisa kita mencapai buku 4. Nah, dengan aset dengan modal inti minimal 30 triliun. Nah, jadi dibutuhkan strategi dan political will yang sangat kuat ya dari pemerintah untuk mewujudkan sebuah lembaga perbankan syariah yang tidak saja jago nanti di kawasan ASEAN, tapi juga bisa ke mancanegara. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian banyak diskusi-diskusi terkait dengan strategi konversi juga nanti bisa kita harapkan kepada Bapak Rizqullah Tahuri ya untuk memberikan pandangan-pandangannya sehingga
konversi ini tidak menjadi hal yang membimbangkan ya atau menjadi sesuatu yang meragukan ya bagi bank-bank BPD yang sekarang ini ya banyak semacam wait and see. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sudah diingatkan berkali-kali untuk mengakhiri sebutan ini. Terima kasih terutama kepada para pembicara yang sudah meluangkan dan menginfakkan waktunya dan ilmunya nanti di dalam forum ini, sehingga nanti ini bisa menjadi masukan ya untuk mendorong pemerintah ya mengencangkan atau mengakselerasi pengembangan dan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Juga terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian yang pesertanya sejak kemarin ini sebenarnya sudah mendaftar sebanyak 800 orang. Nah, dan pihak panitia insya Allah bisa merimain kembali untuk ikut bergabung di dalam forum yang mulia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.